to do whatever we can to provide humanitarian assistance. Every leader of every country must serve their own people. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik seiring dengan dirinya menjadi presiden terpilih 2024 sampai 2029. Prabowo kerap kali mengungkapkan visi, kebijakan, dan gaya kepemimpinannya dalam berbagai forum internasional dan wawancara yang dikutip berbagai media, baik dalam negeri maupun asing. Huru-hara seputar pemilihan presiden 2024 pun sudah usai. Dan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia hanya tinggal menuju tanggal 22 Oktober 2024. Sembari menunggu waktu pelantikan yang masih beberapa bulan lagi, Prabowo tampaknya sudah mulai menjalani beberapa aktivitas yang akan mendukung kepemimpinannya sebagai Presiden. Salah satunya yang menarik untuk kita bahas adalah kebiasaan baru Prabowo tampil di media-media internasional. Ya, setidaknya dalam 3 bulan terakhir ini, Prabowo terlihat semakin aktif dalam menunjukkan diri di publikasi-publikasi internasional. Pada 26 April 2024 contohnya, Prabowo menulis sebuah opini tentang perdamaian di Gaza dalam kolom media The Economist. Opini ini sempat jadi sorotan media internasional karena Prabowo memberi pernyataan yang cukup tegas tentang pentingnya perdamaian di sana. Prabowo bahkan menyatakan sikap siap mengirim bantuan, baik pasukan perdamaian maupun tenaga medis, untuk merawat para korban di Gaza, Palestina. Pengamat hubungan internasional sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center, Roby Sugara, turut mengapresiasi sikap Prabowo tersebut. Menurutnya, Prabowo yang berlatar belakang militer itu memiliki keberanian dan keberpihakan yang konkret untuk berbicara kepada dunia internasional membantu Gaza. Hal itu disampaikan oleh ayah Didit itu di forum di International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue 2024. Dia menambahkan, meskipun saat ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah memberikan perhatian serius terhadap Gaza dengan mengirimkan sejumlah bantuan. Namun, Roby meyakini Prabowo juga akan melakukan hal yang sama, bahkan diharapkan bisa melampauinya. Prabowo juga dianggap memiliki keunggulan bisa langsung berbicara melalui forum-forum dunia internasional dengan lantang dan berani, khususnya kepada pemimpin negara-negara lainnya. Hal ini tentu sangat jarang dilakukan oleh Presiden Indonesia sebelumnya, selain Prabowo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, SBY dianggap dalam forum internasional menyampaikan sikap dengan sangat hati-hati. Masih di forum IISS Shangri-La Dialogue di Singapura kemarin, Prabowo berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang negaranya tengah terlibat perang dengan Rusia. Lewat kesempatan itu, Prabowo menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya peduli terhadap Gaza, tetapi juga menaruh perhatian besar pada perang Ukraina-Rusia. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga lebih menitik beratkan terhadap kemanusiaan dan perdamaian kepada negara-negara yang berkonflik untuk melakukan upaya penyelesaian secara aman dan damai. Prabowo juga menegaskan, jika seharusnya semua negara tidak hanya fokus pada siapa yang salah dan benar, tapi harus fokus pada langkah apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini. Sementara saat dunia asing menyoroti anggaran pemerintahan Prabowo Subianto ketika nanti menjabat sebagai Presiden RI di 2024 sampai 2029 terkait pendistribusian salah satu program unggulan Menteri Pertahanan atau Menhan, Kabinet Presiden Joko Widodo yang kala itu melakukan kampanye pemilu presiden atau pilpres, makan gratis, dan yang diyakini akan menambah defisit negara. Pertanyaan pun muncul dalam Qatar Economic Forum in conversation with President-elect Prabowo Subianto. Kala itu, jurnalis media Bloomberg Haslinda Amin melakukan perbincangan tanya-jawab di depan forum dan menanyai Prabowo soal itu. Jurnalis itu menanyakan soal rencana pemberian makan gratis yang digaungkan Prabowo saat kampanye. Ia menanyakan bagaimana Prabowo mendanai program tersebut jika Prabowo saja tak bisa menaikkan batasan defisit anggaran 3%. Prabowo kemudian menjawab, sebenarnya timnya sudah mempelajari hal tersebut. Dari kalkulasi yang didapat, pihaknya pun percaya ini bisa dilakukan. Mereka juga optimis karena mempunyai manajemen fiskal tradisional yang prudent. Sementara itu, Indonesia mempunyai angka utang terhadap PDB terendah di dunia. Jadi, Prabowo yakin sekaranglah waktunya untuk sedikit lebih berani dengan tata pemerintahan yang baik. Ia pun kemudian mengatakan akan melakukan sejumlah hal pada anggaran, seperti mengurangi alokasi di pos-pos yang tidak penting,
Sebelumnya dalam sebuah penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berencana mematok defisit APBN 2025 pada rentang 2,45% sampai 2,8%. Defisit APBN 2025 itu lebih besar dari yang dipatok pada 2024 dan 2023. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya 1,65% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik itu lebih besar. Sementara itu di kesempatan yang sama, Prabowo juga ditanya soal pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Nusantara. Ia menegaskan ide itu sudah datang di awal kemerdekaan RI dari Presiden pertama Soekarno. Ia pun menjelaskan beberapa alasan mengapa pemindahan harus dilakukan, mulai dari mencari titik tengah RI hingga kondisi Jakarta dan pemerataan ekonomi. Prabowo juga menegaskan, jika Jakarta dikelilingi dan Jawa memiliki populasi yang sangat tinggi, jadi beban ekologis Jakarta luar biasa besarnya. Mereka menghadapi kenaikan air laut, dan ini sekitar 5-10 cm setiap tahun. Itulah mengapa mereka harus membuat giant seawall. Ia juga menjawab pertanyaan, apakah pendanaan akan menjadi isu? Pasalnya mengutip Jokowi saat menghadiri Indonesia PEA atau Persatuan Emirat Arab Investment Forum, kemungkinan IKN menghabiskan dana hingga 35 miliar US dollar atau 556 triliun rupiah. Prabowo juga yakin ibu kota baru adalah proyek politik dan pendorong utamanya harus sumber daya domestik dan kemudian asing. Dan dirinya sudah siap untuk menghadapi investasi asing yang akan datang setelahnya. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 14 Mei 2024, Prabowo juga terlihat diwawancarai oleh jurnalis dari media Al Jazeera tentang banyak hal. Salah satunya yang paling menarik adalah terkait posisi politik Indonesia dalam isu Papua. Jurnalis perempuan itu mulanya menyinggung soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI yang diduga menyiksa anggota OPM di sebuah tong. Prabowo pun menjelaskan, jika kekurangan yang terjadi itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Ex-prajurit Kopassus itu juga menerangkan, jika Indonesia adalah negara yang besar dan banyak sekali insiden lain yang terjadi di negeri ini. Dirinya juga menegaskan, jika insiden itu tidak bisa dibandingkan dengan banyak insiden yang terjadi di belahan dunia, dan kasus itu pun sudah ditindak secara adil. Namun, Prabowo tidak setuju dengan pertanyaan jurnalis media asing itu. Pasalnya, hanya melihat dari satu insiden saja. Jurnalis Al Jazeera itu terus membombardir Prabowo dengan pernyataan jika tampaknya Indonesia hanya terkonsentrasi dengan insiden di Papua. Prabowo kembali menjawab dengan reaksi tegang dan heran. Mengapa jurnalis Al Jazeera tidak melihat sendiri apa yang terjadi di bumi cendrawasih itu? Prabowo menyebut, jika pertanyaan itu sepihak dan menjelaskan sudah menangani semua masalah yang ada. Dirinya juga menjelaskan jika OPM sudah banyak melakukan kekerasan, namun tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Dan yang terbaru, Prabowo pun kembali jadi sorotan media internasional kala menghadiri acara diskusi suatu segmen di rangkaian Qatar Economic Forum Mei 2024 lalu. Di acara tersebut, Prabowo sempat dilempar pertanyaan yang cukup kritis dari seorang jurnalis media Bloomberg yang menuding Indonesia belakangan terlihat semakin proteksionis dalam aspek kebijakan ekonomi. Prabowo pun menjawab jika anggapan itu adalah salah dan mengakui jika yang dilakukannya adalah hal yang logis. Menurutnya, Indonesia juga tidak bisa terus-menerus mengimpor semua barang industri dan Indonesia tidak akan maju jika hanya mengandalkan produksi material mentah saja. Dirinya juga ditanyai dengan pertanyaan lain. Salah satunya adalah gaya kepemimpinannya kelak ketika selesai dilantik. Pasalnya, banyak pihak yang menganggap dirinya akan melemahkan demokrasi. Namun, Prabowo membantah hal itu dan meminta jurnalis menanyakan langsung kepada masyarakat Indonesia yang sudah memilihnya. Pasalnya, dirinya sudah mengikuti pemilu hingga 4 kali. Dan inilah saat yang paling tepat, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia akan mempercayakan negeri ini padanya. Prabowo menyatakan bahwa langkah berikutnya adalah mengelola sumber daya alam domestik dengan lebih baik, serta meningkatkan proses hilirisasi dan industrialisasi. Menurutnya, semua upaya ini memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dan oleh karena itu, dia bertekad untuk memerangi korupsi.